Hai semuanya, welcome back to Kopi Pia Podcast. Apa kabar kalian semua? Nah, sesuai janji kita, seperti biasa kita akan buat podcast-podcast tentang Fakultas Ilmu Komunikasi, membahas apa aja yang ada di Fakultas Ilmu Komunikasi, tentunya di Universitas Angkutan Tular. Dan juga sini juga bakal undang-undang nih narasumber-narasumber hebat yang pastinya akan menginspirasi kita semua. Nah, kenalin lagi nih, aku Cindy Sagita dan juga Kak Mei. Dan hari ini kita berdua nih ngundang salah satu narasumber yang sebenarnya ini sih ditunggu-tunggu, ya nggak Kak? Iya. Soalnya nih dia tuh sangat-sangat menginspirasi kita semua. Di usianya yang muda dia udah bisa sukses jadi dosen dan juga dia udah selesaiin S2 lalu sekarang lagi lanjut di S3. Coba kita perkenalkan. Halo Pak Jo. Halo, apa kabar? Bapak baru sampai di Jakarta ya? Baru 2 mingguan lah. Makanya susah dapetin Pak. Karena tadinya nggak tinggal di Jakarta. Iya. Di mana Pak? Di Pontianak, Kalimantan Barat. Oh, ya udah nggak kecil Bapak udah tinggal di sana. Karena keluarga di sana. Iya. Seneng banget nih bisa ketemu lagi ya. Akhirnya Berapa tahun Pak? 2 tahun ya kita. Ya hampir lah ya, 1 tahun Selama pandemi ini setengah ya. Jadi Pak Jo, apa kabar nih selama pandemi ini? Gimana 2 tahun loh pandemi ini? Puji Tuhan, baik, luar biasa. Ya jadi kalau mungkin di luar sana orang-orang anggap pandemi itu menjenuhkan gitu ya. Mungkin ada juga apa namanya menganggap bahwa bikin beban aja nih pandemi. Tapi kalau saya secara pribadi selalu berusaha membuat bersyukur gitu ya. Dan banyak banget kok hal-hal yang justru baik banget ya. Jadi contohnya ya tadi ya seperti salah satu bilang bahwa saya bisa S3 gitu ya. Jadi itu kapan Pak baru selesai S3-nya? mulainya justru pas pandemi. Sekarang udah selesai. Sekarang lagi penelitian. Oh masih sebentar. Belum ya. Karena kan nggak cepet ya. Ya minimal 3 tahun lah. Ya. Berarti Bapak ngambilnya di sana di Kalimantan? Iya, ngambilnya di enggak, stay di Kalimantan, kuliah online di Kalimantan, tapi tetap saya mainnya di IPB Bogor, Oh yang di Pak di Bogor. University. Ya. Berarti sekarang masih online dong Pak ya? Masih online, full online. Jadi enak ya, ngajar, kerja, kuliah sambil online gitu lebih kan. banyak waktunya sih. Lebih banyak Positif di waktunya. situ ya. Selain mengajar tuh Bapak kegiatannya apa aja? Ya mengajar, kuliah, sama aktif di komunitas gitu ya, komunitas di luar sana. Kebetulan saya sama teman-teman ya, sama mulai dari SMA sampai sekarang kuliah gitu ya, komunitas-komunitas di luar sana yang membangun self development gitu ya, skill itu kan meningkatkan skill, kapasitas building ya, seputar itu aja. Mungkin ini topik-topiknya kita bisa cerita lebih. Boleh banget. Ya. Nih teman-teman, tadi kan udah sekilas kita udah tahu Pak Jo ini siapa, dan mungkin Pak Jo boleh kenalin diri secara resminya nih. Pak Jo ini kan salah satu dosennya Fakultas Ilmu Komunikasi yang benar-benar menginspirasi kita nih. Hampir seumuran umurnya, tapi dia sudah jadi dosen. Aduh ya Allah. Masih muda banget, tapi nggak boleh kasih tahu dulu ya Bang. Oh iya, siap. Ya udah, Pak Jo kenalin diri dulu. Siapa tahu di luar sana ada yang ini Pak. Dan masih single. Masih single. Ya, jadi mungkin perkenalan singkat ya. Jadi nama lengkap saya adalah Joshua Fernando ya. Biasa juga sehari-hari dipanggil Jojo. Ya, jadi Pak Jojo. kalau mahasiswa bebas nih. Bisa Pak Jojo, Mas Jojo gitu ya. Nah, tapi di dalam kelas biasanya ya Pak Jojo. Kalau di luar ya silakan Mas Jojo. Oke. Kayak gitu. Nah, terus memang asalnya dari Kalimantan gitu ya. Tetapi memang sudah dari kuliah S1 yang merantau, memberanikan diri ke Jawa, ke Jakarta gitu kan. Nah, sekarang bertemu dengan teman-teman gitu ya, kita sharing ilmu gitu ya, ya sebagai dosen di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Angkutan Tular Jakarta.
Dengar-dengar tuh Pak, Bapak juga aktif ya di kegiatan sosial ya? Betul, dari SMA sebenarnya memang bergabung dengan organisasi memang non formal yaitu forum anak gitu ya. Memang NGO gitu Pak? ya semacam NGO, semacam komunitas itu memang fokus kepada perlindungan anak. Ya pada hak-hak anak seperti itu. Nah, karena kalau kita kan taunya anak-anak itu ya umur 4 tahun, 5 tahun, gitu ya 8 tahun. Tapi in reality sebenarnya anak itu secara hukum adalah 0 sampai 18 tahun. Oh itu masih bisa bilang anak. Iya, jadi waktu saya kuliah kan saya umur 17 tahun. Iya. Iya, Bapak kuliah umur 17. Ya. Aduh. Berarti Bapak itu akselerasi bukan? Enggak. Kecepatan sekolahnya. Oh iya. Ya. Tapi keren ya Bang. Menyesuaikan. Wow. 17 itu biasanya masih SMA kelas 2 ya? Kelas 2, kelas 3 Iya ya. kayaknya baru Iya, masuk SMA sih. Bapak sudah mulai tuh. Udah mulai kuliah, emang kecepatan 1 tahun ya. Kalau sekolah. Tapi langsung jauh ya, jauh banget. Langsung udah SD. Iya, udah jadi ya dosen, itu keren banget. disyukurinya seperti itu. Boleh diceritain nggak Pak sama kita, sama teman-teman di sini, awal mula Bapak bisa jadi dosen di UMT? Oke, nah jadi sebenarnya awal pada saat mau lulus tuh bingung ya, seperti anak S1 ya, baru mau lulus bingung mau kemana nih, kerjanya apa gitu kan. Nah tapi saya memang udah punya passion di bidang sosial ya, jadi kepengennya tuh kerja-kerja di kayak NGO internasional kayak UNICEF atau yang apa gitu ya. Memang terkecimpung di dunia sosial gitu. Nah, tetapi memang saya ini dari S1 nemu passion pengen banyak sharing sama teman-teman nih. Jadi sharing knowledge lah gitu kan. Nah, teman-teman sering minta bantuan, saya mau lah untuk bantu buat sharing ilmunya gitu. Nah, di situ baru teman-teman bilang, jadi dosen aja sih Pak. Jo gitu kan. Nah, terus saya baru berpikir tuh, emang saya cocok ya Pak jadi dosennya gitu kan. Nah dari situ kebetulan memang dari awal masuk kuliah S1 itu saya memutuskan untuk akselerasi. Jadi S1, S2 itu cuma 5 tahun. Iya. S2 5 tahun. Berarti itu emang lanjut dari kampus yang sebelumnya? Iya, jadi memang beberapa universitas tuh biasa ada program langsung S1, S2 5 tahun. Bukan itu sama dengan beasiswa nggak? Ada yang beasiswa, ada yang normal. Maksud saya akselerasi itu sama dengan Program. beasiswa? Program. Jadi Khusus ya? Ya, di setting khusus cuma 5 dalam 5 tahun S1, S2. Oh. Gitu. Biasa kan normalnya S1 4 tahun, Iya. S2-nya 2 tahun, berapa 6 tahun. Berarti Bapak lulus S2 itu di tahun 17 sama 4 tahun dong? 21? Iya, 22 ya. 21, 22 ya? Ya 21 mau Cepet. Aku 21, 22 masih terkecimpung di dunia pekerjaan yang belum tahu Iya. kemana. Biasanya lulus S1 itu umur 22 Ya. ya seperti itu ya. Nah, lanjut ya. Jadi dari situ karena udah langsung S2, nah biasa kan memang kualifikasi di dosen S2. Gitu ya. Jadi setelah lulus S2 ya akhirnya memutuskan untuk coba nih ngelamar gitu ya sebagai dosen tidak tetap dulu. Gitu. Nah, jadi yang memang kerjaannya cuma ngajar gitu. Habis ngajar pulang langsung selesai. Nah, puji Tuhan ya baru lulus S2 belum wisuda ya. Saya sudah memang ngajar gitu. Berarti Bapak ngajarnya itu masih stay di Kalimantan? Enggak, sudah di sini ya? Jakarta. Iya. Akan berarti Bapak dari 17 udah pindah ke sini. Iya, 17 kan? 17 tahun ya. Iya. Sudah pindah ke Jakarta. Wah, melala. 2013 pertama berjalan. Kenapa Bapak pilih UMT, Universitas Oh, Angkutan Keluar? oke. Nah, yang menarik ya, jadi memang sebelum masuk UMT itu saya sempat juga ngajar ya satu mata kuliah gitu kan. Karena waktu itu dikarenakan ingin mengganti satu dosen gitu ya, yang tiba-tiba tidak bisa melanjutkan di tengah semester gitu. Jadi saya menggantikan salah satu mata kuliah lagi. Nah pas saya masuk ya itu menjadi
kesempatan saya untuk melihat oh UMT itu seperti apa sih. Nah waktu itu ada 3 shift saya ngajar, pagi, ya sore dan malam. Jadi kebagian itu semuanya tuh kan. Nah lihat situasi anak pagi itu seperti apa sih, yang kelas sore itu seperti apa, kelas malam seperti apa. Nah ternyata memang anak-anaknya sangat amat berpotensi ya. Kayak gitu. Dan saya salut mayoritas itu kuliah sambil bekerja. Wah, mes. Mes. Karena saya S1 S2 itu memutuskan enggak sambil kerja, fokus kuliah. Tapi teman-teman bisa yang kuliah sambil kerja tuh nilai plus buat saya secara pribadi. Dan saya tertarik gitu, maksudnya akhirnya melalui proses perekrutan, akhirnya saya resmi menjadi dosen tetap di Vkom gitu. Dari situ baru kita langsung ketemu sini dulu, terus akhirnya masuk ya kayak gitu. Saya baru pertama kali ya Pak. Oh baru pertama kali ya, justru online terus gitu. Karena pandemi jadi belum bisa ketemu. Iya. Itu juga aku ketemu bapak pertama kali aku semester 1, sekarang udah 5. Bos. Bayangin, cepet banget nih yang nggak kerasa bapak udah S3. Keren kan? Nah, ya begitulah. Terus Pak, kemudian kenapa pilihan Bapak tuh jatuh ke Fakultas Ilmu Komunikasi? Kenapa Bapak pilih jurusan itu? Oke, nah Bapak itu pas kuliah tetap ngambil sama komunikasi juga ya? Komunikasi juga. Ya, tapi kalau memang komunikasi itu memang passion ya. Oh, Memang suka ngomong sosial itu sukanya. tadi. Dan saya melihat industri komunikasi itu sekarang tuh maju pesat ya. Iya, Kayak betul. gitu. Nah, jadi ketika saya memutuskan untuk ke Vkom UMT dan juga kebetulan kan di kurikulum jurusan kita ada digital communication ya, semua serba digital sekarang, itu menarik gitu loh. Nah, jadi bagaimana juga selama ini juga saya banyak banget aku kegiatan dengan digital, jadi sharing ilmunya tuh enak sama teman-teman mahasiswa. Iya, terlebih Bapak juga aktif di sosial juga, kepake juga itu ya? Iya, betul. Karena intinya sih sebenarnya bagaimana kita bisa istilahnya membangun branding diri kita ya. Nah itu kan, apalagi di era digital seperti ini kayak gitu kan, yang tidak ketemu langsung kayak gitu. Nah itu yang menurut saya paling penting. Jadi skill yang seperti itu, dan juga memotivasi para mahasiswa gitu kan. Itu yang selalu saya gaungkan di kelas ya, teman-teman tahu lah ya kayak gitu. Untuk apa pintar, tapi kita motivasinya tidak bagus, tidak open mind terhadap sesuatu. Nah itu yang selalu saya dorong buat teman-teman mahasiswa gitu ya, untuk maju di situ. Begitu ceritanya. Nah, selama Bapak ngajar nih, sistem pengajaran apa yang Bapak terapin ke mahasiswa kita? Oke, kalau masalah sistem pembelajaran itu yang paling menarik ini. Saya itu menempatkan diri saya bukan sebagai dosen ataupun guru. Pantesan tidak mau dipanggil Bapak. Iya. Jadi kita merasa nyaman. Iya, nah itu satu yang pertama. Karena tujuan saya menjadi dosen itu adalah saya sharing knowledge, sharing ilmu. Tujuannya itu ya? Iya, biar nggak basi ilmu itu yang sudah saya dapatkan. Nah, untuk itu kalau di dalam kelas saya selalu berusaha menjadi fasilitator. Jadi teman-teman, apalagi komunikasi kan nggak perlu praktek-praktek di lab ya, kayak ilmu sains gitu ya. Nah jadi teman-teman bisa mengeksplor diri lebih lagi, kayak gitu. Jadi tugas saya sebagai fasilitator, kecuali kuliah seperti metode penelitian itu kan benar-benar memang harus di-guide ya. Tapi kalau untuk pengantar digital communication ataupun tentang mata kuliah komunikasi antar budaya, itu sebenarnya teman-teman bisa belajar sendiri gitu ya, berdiskusi dengan teman-teman. Nanti saya memfasilitasi dengan baik seperti itu. Dan hubungan dengan mahasiswa juga Bapak masih ini ya Pak? Iya. Masih dekat akrab. Sebenarnya satu nilai yang penting adalah saya selalu titip pesan bahwa saling respect each other gitu. Respect. Ya kalian paham posisi saya gitu ya, maksudnya saya juga muda, mungkin seumur bahkan ada yang lebih gitu ya. Kalau di UMT tuh, Vkom tuh banyak yang lebih tua gitu ya. Iya, tapi respect saya bilang, kalau kalian respect saya sebagai dosen, saya juga respect sama teman-teman, karena teman-teman
juga membutuhkan ilmu, berdiskusi seperti itu sih. Selama di Bikom ini yang semester sekarang berarti ya, yang lagi jalanin Bapak lagi megang berapa mata kuliah Bapak Tiap semester karena dosen itu punya kewajiban tridharma ya, dan kadang SKS pengajarnya itu juga ada minimalnya. Nah minimal itu harus 12 SKS. Jadi kalau misalnya satu mata kuliah 3 SKS itu berarti ada per semester itu 4 mata kuliah. Jadi Bapak sekarang sudah Saya 4. maksimal ya? Ya minimal. itu minimal. Minimalnya harus 12. Kalau yang tetap ya berarti. Ya kalau yang pulang ya. seperti itu. Tapi Bapak ini berapa 4 atau lebih? 4 matkul saya. Sekarang sama aku juga sih kualitatif. Ya, ada beberapa kelas ya, sama Cynthia ada 2 kelas. 2 kelas lah minimal itu per semester. Ketemu dengan orang sama. Iya. Tapi aku betah sih sama Pak Jo. Soalnya Iya. kayak masuk aja gitu pembelajarannya. Jadi aku juga nggak suka untuk nanya segala macam. Ya, saya bersyukur lah kalau teman-teman dapat ya. Tapi juga sebenarnya saya juga open minded ya. Jadi kalau teman-teman ada hal yang mesti diskusikan atau merasa kurang enak atau kurang ada pendapat yang lain, monggo, saya sangat terbuka banget. Karena komunikasi itu wajib. Yes, Saya betul. dikomunikasikan dan sampai miss. Jadi nggak masalah gitu Pak, walaupun kita mahasiswa juga mau punya pendapat berbeda dengan Bapak, Iya. Bapak masih open ya? Open sangat. Luar biasa. Tapi bagus sih, jadi kayak kitanya memotivasi untuk nggak harus terpaku sama Bapak harus seperti ini. Kita kalau punya pendapat yang berbeda ya nggak apa-apa diutarakan, nanti dibicara ini, diomongin mana lurus yang emang bagus gitu. Biar sependapat juga kan. Jadi nanti di ruangan kelas atau suasana di kelas ini dapat gitu kan Pak. Betul. Jadi ngajarnya juga enak dari antara dosen ke mahasiswa. Ya, betul sekali. Jadi budaya. Oke, Pak, kita mau agak ganti topik ke pendidikan. Oke. Tadi kita udah bahas tuh, udah korek-korek tentang perjalanan karir Bapak Iya. sebagai dosen. Sekarang kita mau pengen tahu pendapat Bapak tentang pendidikan itu apa sih menurut Bapak ya? Arti pendidikan Oke. itu sendiri buat Bapak apa sih? Oke, nah menurut saya tuh pendidikan itu jembatan ya. Kan? Jadi jembatan untuk apa? Mempertemukan suatu hal yang sudah baik gitu ya, mungkin sudah stable gitu ya, dengan suatu kesenjangan gitu ya. Nah saya ini kenapa pengen sekolah tinggi mengambil pendidikan penting karena saya pengen balik ke daerah saya pengen bangun daerah saya gitu kan. Kalimantan. Nah Kalimantan tadi kan. Kontribusi Nah ya. yang siapa lagi yang berharap? Yang bisa membangun ya memang anak daerahnya sendiri, kita sendiri, betul kayak gitu. Jadi menurut saya teman-teman itu pendidikan itu bukan ngomong tentang ijazah saja. Iya benar. Tapi proses di dalamnya gitu ya, itu yang menjadi hal yang paling penting. Itu sih. Jadi kalau masalah jalan hidup ya, misalnya orang kan sering bilang, ya udah untuk kehidupannya bagus, pendidikannya harus bagus. Menurut saya enggak. Menurut saya tetap semua jalan kehidupan itu harus kita serahkan sama yang di atas supaya kita ikhtiarkan, kita rasakan gitu ya, kita jalani gitu kan sama yang di atas. Nah, tapi ketika kita berniat yang baik, kita juga melalui proses pendidikan dengan baik, saya yakin tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Gitu. Berarti jangka panjang nanti Bapak ada pengen cita-cita mau balik lagi dong nih Pak ke kampung halaman nih. Iya, jadi memang saya tuh dapat di satu malam ini mungkin agak nyentuh spiritual sedikit ya. Di satu malam tuh saya ingat banget tahun 2013 tuh. 13. Saya berdoa gitu ya, dan saya mendapatkan sesuatu istilahnya. Saya pengen punya yang harus dimanapun ending hidup saya adalah di kampung halaman. Berarti Bapak memang sudah cita-cita masa tua dihabiskan Yes. di kampung halaman. Iya, kalau bisa sih jangan menunggu tua ya. Oh gitu. Iya, kalau cuman tuanya doang, bangunnya kapan gitu ya, bangun daerahnya kapan? Cita-citanya kapan nih Pak? Ya harapannya lah. Ya, saya sampai sekarang sih tetap stay masih fokus untuk Mungkin 10 tahun ke depan ya, atau bisa. 10 tahun, 15 tahun ke depan gitu. Mungkin
Nah dari tadi kita udah ngobrol-ngobrol, Pak Jo diminum dulu. Oh iya. Kita minum-minum dulu nih. Bapak Enak tahu apa? kopinya ya? Ya, Bapak tahu nggak tempat ini? Bapak udah pernah belum kesini sebelumnya? Belum sih. Ini kita di Anemos Coffee. Ini Ini ada di di daerah Duren Sawit. Jadi kalau misalnya kalian yang tinggal di area sini, kalian boleh mampir ke tadi apa namanya? Anemos Coffee. Anemos Coffee. Kalian mampir aja, tempatnya enak banget, bisa buat nongkrong, bisa buat bawa keluarga, teman atau gebetan, asal jangan selingkuhan. Ya. Boleh kali. Jadi berani. Ya, ya. Ini makanannya juga enak-enak, terus minumannya juga oke-oke. Bisa Ya. rekomendasi. Gampang kok dicari di tempatnya. Jadi kalau kalian yang apalagi anak-anak yang Jakarta Timur datang aja ke sini. Asik. Bisa nih ke sini. Oke, Pak Jo, udah diminum kan, udah sedikit agak hausnya berkurang. Enggak. Kita lanjutin lagi nih teman-teman pertanyaannya. Ini agak panjang sih pertanyaannya. Jadi, bagaimana nih pendapat Pak Jo terhadap anak-anak muda yang lulus S1 tapi mereka ini memilih untuk menunda melanjutkan ke S2 karena kan misalkan ada yang main kerja dulu atau ngapain dulu gitu dibandingkan dengan mereka yang dari lulus S1 langsung ke S2 sebelum kerja. Oke. Nah, kalau sebenarnya ini topik-topik yang menarik banget ya. Untuk generasi muda sekarang kadang tuh ada yang bingung. Oh, sekarang mah ada yang bilang S1 tuh udah gak laku gitu ya. Harus S2 gitu. Makanya kadang-kadang yang nimbang apakah langsung atau tapi ada juga tuh yang kadang-kadang yang punya prinsip ke udah emang buatnya kuliah S1 udah capek gitu kan, Iya. nggak mau lagi udah langsung kerja. Itu kebanyakan perempuan Pak yang kayak gitu. Nah, jadi kalau saya sih sebenarnya balik lagi ya bahwa setiap pribadi teman-teman itu sebenarnya yang tahu teman-teman gitu ya. Nah, menurut saya ketika kita kasih saran bahwa oh mau lanjut atau nggak lanjut, menurut saya tidak baik kalau kita memang menjudge atau menjudge ya oh nggak apa-apa lah apa namanya nggak bisa S2 langsung aja, maksudnya langsung kerja aja begitu. Nah, atau misalnya harus S2 lanjut aja kayak gitu. Nah, menurut saya tuh itu tergantung ya, bisa juga salah bisa juga benar gitu. Nah, tapi sebenarnya yang saya pengen bagikan buat teman-teman saat ini adalah bagaimana kita harus bisa mengukur diri kita sendiri gitu ya. Nah, mengukur kemampuan kita ataupun kita harus tahu juga tujuan hidup kita tuh apa. Nah, kelemahan anak muda saat ini adalah kebanyakan mereka nggak tahu tujuan hidupnya itu seperti apa. Di jalanan aja gitu. Ya, Dari flow. ya, mau lulus S1 aja tuh kayak anak di SMA. Mau kuliah di mana tuh bingung, mau ambil jurusan apa tuh bingung gitu loh. Tapi bener. Nah, itu yang saya sangat sayangkan ya gitu kan. Nah, kalau saya pribadi ya, saya udah waktu saya baru masuk kuliah S1, saya udah keputusan bahwa saya harus S2. Nah, waktu Langsung saya ya, Pak, ya, tanpa jeda ya? Betul. Waktu saya awal S2, saya sudah menentukan bahwa saya akan S3. Itu juga nggak ada jeda. Hah? Itu juga nggak ada jeda ya. Nah, masalah jeda nggak jeda itu sampai nanti lah. Yang penting udah ada niat. sudah ada niatnya. Udah pasti saya mau S3. Dan kenapa alasannya kita mau lanjut lagi gitu kan? Nah, saya tak pernah ngejudge bahwa teman-teman muda mau habis lulus S1 mau langsung kerja atau apa. Karena teman-teman tahu tujuan hidupnya apa. Kayak gitu. Nah, menurut saya kita sebagai generasi muda tuh kita harus berani. Itu satu. Berani kan. Nah, dan punya planning. Gitu. Nah, tetapi kita bukan berani untuk memulai juga, tapi berani untuk jatuh. Oh iya, Nah, berani untuk gagal, kata orang gitu kan. Nah, kalau saya itu saya selalu percaya bahwa ketika saya percaya bahwa di dunia ini saya juga percaya bahwa adanya Maha Kuasa gitu ya, bahwa saya percaya dalam diri saya bisa aja nih ngatur planning A sampai Z, A, B, C sampai Z gitu ya. Tapi saya juga percaya bahwa bisa aja planning yang saya susun itu tiba-tiba hancur atau tidak sesuai ekspektasi. Nah, tapi pas saya hal planning saya yang buat gagal gitu ya, saya percaya bahwa ada planning yang terbaik gitu. Oh iya benar. Yang memang ditentukan sama yang di atas untuk kita kayak gitu.
Nah, saya selalu punya keyakinan itu. Makanya saya nggak pernah takut gagal, nggak pernah takut misalnya nggak sesuai dengan ekspektasi planning. Nah, kebanyakan teman-teman muda itu mereka tidak memahami hal yang seperti itu. Iya. Jadi ya udah, lulus S1 udah gitu. Itu pun kadang-kadang bahkan masih banyak tuh ya saya lihat yang di apa namanya didikte sama orang tua gitu. Jadi Karena dipilihkan karena mereka nggak tahu apa yang mereka mau gitu. Jadi kan banyak di apa ya diberitahu sama orang tuanya gitu. Iya. Nah, masalah apakah ketika kita berorang tua seperti itu kita harus membuat menganggap sesuatu yang salah? Menurut saya enggak juga. Itu pasti yang terbaik. Ya itu terbaik. Wajar orang tua berpikir seperti itu kan. Tetapi sebenarnya poin pentingnya adalah bagaimana kita tahu nih bahwa kita punya keinginan yang mungkin berbeda dari orang tua. Ya, kita kan beda dengan animal ya. Kita punya akal berpikir gitu ya. Nah, kita bisa mengkomunikasikan dengan baik. Apalagi untuk teman-teman yang jurusan komunikasi nih, udah punya skill komunikasinya bagus kan. Harus speak up. Ya, kalau misalnya teman-teman belajar untuk nego klien, ya belajar juga untuk nego orang tua kita gitu loh. Kalau orang tua aja belum berhasil, berarti pasti belum berhasil ya. Betul. Nah, jadi kalau menurut saya apakah teman-teman Pak gimana sih Pak, bagusnya lanjut langsung atau enggak? Nah, baik lagi ke pilihan masing-masing. Teman-teman yang tahu hidup teman-teman masing-masing gitu. Seperti apa ke depannya, baiknya seperti apa ya. Misalnya saya sangat sama Cindy, ya udah Cindy lanjut lagi S2. Tapi Pak, saya itu keadaan saya tuh begini, nggak bisa nih, nggak sesuai. Ya udah, mau lanjutkan sesuai dengan apa yang Cindy anggap baik. Tetapi nih menurut Bapak, misalkan mereka tuh mungkin bisa aja ya Pak, ada keinginan kita mau melanjutkan S2 bahkan sampai S3 gitu. Tapi mungkin ada kendala dana kah atau ya seperti itulah ya. Jadi yang mengharuskan kita mau tidak mau membiayai hidup sendiri, membiayai kuliah sendiri. Sebenarnya itu juga nggak masalah kalau dia mau melanjutkan itu dengan bekerja dulu, baru setelah itu bisa sambil kuliah gitu. Jadi bekerja sambil kuliah nggak masalah juga sebenarnya. Nggak masalah sama sekali. Everything kan is about time ya. Iya. Selalu tentang waktu. Dan menurut Bapak itu nggak ada kata terlambat ya Pak. Walaupun nanti Sama umur 40 berapa, tahun ya, S2 juga nggak masalah kan? Ya, kalau saya kan orang bilang, oh bagus ya muda udah langsung S3. Loh, bukan maunya saya gitu. Bukan kehendak saya, tapi memang situasi, kondisi yang membuat. Kalaupun memang misalnya tadi kan tidak ada pandemi, saya juga nggak bisa mengambil resiko gitu loh. Dan apalagi dipertimbangkan dengan saya 5 hari kerja, jarak antara tempat tinggal dan tempat kuliah kan lumayan jauh segala macam. Nah, saya juga tidak akan mengambil resiko gitu loh. Tapi memang everything is about time, tentang waktu, tentang situasi kondisi. Jadi teman-teman harus bisa melihat itu gitu loh. Nah, menurut saya seperti itu. Itu soalnya kayak bener sih kata Bapak, kadang kita tuh kayak ekspektasi kita atau planning kita kayak tetep tapi ternyata tidak sesuai yang kita harapkan. Karena kan nggak boleh yang tadi kita bilang, nggak boleh kita kalau misalnya dapetnya yang nggak sesuai ekspektasi terus kita jadi down. Tuh Bapak ngatasinnya gimana? Soalnya ini penting sih, maksudnya tuh kayak kadang kita ini nggak bisa mengontrol itu gitu. Itu menurut Bapak gimana cara untuk bisa menerima dan walaupun kita punya planning yang bagus ternyata kan belum sesuai. Nah, kalau dari saya pribadi ya penting banget untuk setiap kita itu selalu mempunyai satu ya rasa untuk mensyukuri segala sesuatu, segala keadaan, bukan cuma keadaan yang baik, yang bagus, tapi keadaan buruk juga harus syukurin kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah penting banget yang namanya punya support system yang penting. Gitu ya. Kalau memang support systemnya mulai dari lingkungan juga. Nah, macam-macam tergantung kan. Ada orang yang misalnya dengan menyendiri gitu ya, dengerin musik atau apa, itu membuat dia bisa mengembalikan semangat. Tapi kan ada orang yang harus nongkrong dengan teman-temannya, justru teman-temannya yang memberikan semangat. Tapi ada juga orang yang doa ibu, doa ayah itu restu dari keluarga itu sangat penting.
mengembalikan semangat. Nah kan masing-masing beda. Iya sih. Kayak kalau saya, karena kebetulan juga saya anak tunggal gitu ya. Nah saya baru semakin dewasa saya belajar bahwa ternyata saya nggak sendiri, banyak teman saya sekeliling itu menjadi support system yang baik, Positif ya. yang positif, yang membuat saya lebih semangat lagi. Nah jadi kalau teman-teman percaya bahwa salah satunya misalnya yang Maha Kuasa atau dengan berdoa bisa membalikan semangat gitu ya. Nah, silakan jalankan itu gitu ya. Nah, itu menurut saya sih. Jadi setiap orang berbeda. Gitu ya. Kita nggak bisa samakan rata kayak gitu. Nah, itu yang kadang saya juga suka berambut. Ketika ada teman-teman yang memaksakan kehendak teman-temannya, oh lu harus begini, lu harus Iya, begitu. kayak terlalu mau dikte Gitu. Nah, jadi kalau dari saya pribadi sih teman-teman yang tahu diri teman-teman masing-masing dan silakan go ahead lakukan yang terbaik kayak gitu ya. Dan percaya bahwa karena nggak sendiri kok, teman-teman punya support system dari manapun. Iya, dan satu lagi penting juga ya menurut saya juga ya Pak nih. Penting juga untuk mengetahui memilih lingkungan atau pergaulan kita ya Pak ya. Kadang-kadang anak muda sekarang banyak, apalagi saya nggak mau menyebutkan satu daerah saja atau daerah lain tidak, tapi banyak anak muda yang terjerumus ke pergaulan yang salah. Dia merasa memang pergaulan ini salah, tetapi orang-orangnya seolah-olah atau seakan-akan membackup atau merangkul mereka, padahal sebenarnya merangkul yang salah, negatif banyak ya kayak begitu. Mereka merasa mendapat perhatian lebih di situ, padahal perhatiannya negatif sebenarnya. Banyak yang salahnya di situ, jadi salah memilih pergaulan. Ya, kalau kan bahasa anak muda sekarang kan itu toxic ya. Toxic friendship. Macam-macam. Toxic relationship, toxic friendship atau apa kayak gitu. Tapi menurut saya juga teman-teman jangan terpengaruh dengan kata-kata toxic itu gitu. Yang penting menurut saya adalah teman-teman tahu batas teman-teman di mana. Iya. Gitu. Bukan berarti teman-teman kita misalnya ya menurut sebagian orang mungkin menganggap itu buruk. Tapi sebenarnya memang tidak terlalu buruk. Ternyata dalam perspektif kita seperti apa? Nih kacamata kita nih gitu kan. Nah kebetulan saya kan matanya 4 nih ya. Aku juga loh. Minus, Pak. Iya minus. Iya, juga minus, Pak. Nah perspektif kita dan sudut pandang kita masing-masing gitu. Jadi kita bisa tahu tuh yang mana yang positif, negatif. Iya, berarti balik lagi ke diri kita karena kita sendiri Ya, yang tahu ya. betul. Walaupun kata orang-orang misalkan yang kata Kak tadi, mungkin mereka negatif, tapi kita sebagai diri pribadi ini harus tahu batasannya. Kalaupun memang teman kita adalah negatif misalnya, Ya. tapi ternyata bisa bawa pengaruh positif ke kalian, ya itu sebenarnya nggak apa-apa. Asal kalian tahu batasan. Jangan sampai kayak merekanya negatif, kalian ikut negatif, itu yang nggak boleh sih sebenarnya. Yes, betul. Tapi emang lingkungan tuh ngaruh banget sih di zaman sekarang, kayak soalnya kita mau jadi seseorang, kalau misalkan kita di makanya ada deh kayaknya omongan kayak kita kalau mau jadi misalkan mau jadi pengacara dan kita ada di lingkungan yang bukan pengacara, mungkin itu agak sulit, tapi kalau misalkan kita ternyata ada di lingkungan itu, di lingkungan pengacara, kita bakal cepet nih, bakal punya kliennya atau mungkin knowledge yang lebih, pengalaman-pengalaman, ya itu juga penting sih. Jadi kalau misalkan kita sebagai anak muda nih harus tahu kalian passionnya di mana, kata Pak Jo tadi, kita harus tahu nih kita mau kemana, dan kita harus tahu menentukan teman-teman kita yang baiknya itu yang seperti apa. Kalaupun mau berteman sebenarnya nggak apa-apa sama siapa aja, cuman ya itu balik lagi kita tahu porsi kita di mana dan jangan sampai kita terjerumus gitu. Iya. Oke, balik lagi tadi ya Pak, kita mau singgung lagi soal S3-nya Bapak. Karena sebenarnya ini motivasi banget Pak. Iya, Kita karena tuh masih bimbang nih, karena ya soalnya S1 aja apa beda. ya yang unik dari yang Bapak tuh, kenapa kita ngundang Bapak tuh pengen ngorek pendidikan. Iya. Kok semangat banget sih belajarnya gitu. Langsung Kita tuh kayaknya mau ngumpulin semangat buat belajar tuh ini aja S1 Satu kita aja udah yang Iya udah banyak ya. tarik napas panjang apa? Kadang aduh kalau bisa udah habis ini udah deh nanti dulu deh mau sekolah lagi nanti dulu. Tapi Bapak tuh kayak semangat banget mau sekolah gitu. Seneng banget kayak udah seneng gitu sekolah. Nah, sebenarnya motivasi Bapak lanjutin S3 itu pasti ada ya dalam diri sendiri, motivasinya itu paling pertama apa sih Pak? Orang tua kah atau siapa gitu? Tapi saya fun fact dulu nih ya. Iya, betul. Jadi sebenarnya waktu SMA ceritanya,
saya kan itu kan pengen cita-cita awalnya dokter gitu. Tadinya. Ya dokter. Nah, terus saya SMA otomatis kan dulu saya masih kurikulumnya lama itu kan baru kelas 2 ya IPA atau IPS. Akhirnya saya masuk ke IPA tuh. Nah uniknya kejadian waktu itu adalah tiba-tiba nilai saya berbau IPA semuanya jeblok. Itu jadi kayak kok tiba-tiba saya nggak bisa nyampe ya kayak gitu, apa otak saya yang kurang nyampe tuh gimana gitu ya. Nah, terus juga terkenal tuh dengan teman-teman sekelas guru tuh kayak jujur tuh yang lebih mementingkan apa namanya kegiatan di luar daripada di sekolah gitu kan. Bapak dulu berarti udah ini juga aktif juga. Sudah aktif tentang perlindungan anak tadi sudah dari SMA. Iya. Jadi saya sudah berkomunikasi di luar itu dari SMA. Awalnya sih sebenarnya motivasinya adalah pelarian gitu ya. Karena nilai tadi anjlok gitu ya gitu kan. Tapi pada waktu S3, nah itu pentingnya namanya introspeksi diri ya. Oh iya. Jadi saya merenung gitu ya. Saya tuh sebenarnya apa sih? Passionnya itu apa sih? Sebenarnya apa sih yang saya suka? Nah, ternyata saya baru sadar bahwa setelah itu saya baru mengenal diri saya bahwa saya tuh bawel loh orangnya. Saya tuh suka pengen ya kepo lah, pengen mencari sesuatu yang menurut saya tuh kok bisa begitu ya gitu. Nah, tapi bukan kayak orang yang kenapa ya langit itu, maksudnya bumi itu bulat gitu. Apakah orang yang keponya gitu. Kalau saya enggak, kalau saya tuh kenapa ya misalnya anak-anak itu sering dianggap remeh. Lebih kritis atau iya, analitis ya. Kenapa sih anak-anak itu sering dianggap sebelah mata? Anak kecil atau apa sih gitu kan? Nah kayak gitu. Nah terusnya enggak loh gitu kan. Nah banyak sekarang pembangunan itu dilakukan dari suara-suara anak kayak gitu kan. Nah dari situ sebenarnya saya memutuskan bahwa karena saya suka berkomunikasi ya sudah saya ambil jurusan komunikasi. Nah pada saat saya masuk mulai berkuliah di S1 ternyata itu membuat saya tenggelam gitu, maksudnya saya baru menemukan ternyata asik banget loh gitu. Udah mulai nyaman dengan suasana. Iya. Nah ini makanya karena nyaman tadi ya akhirnya ya udah jalanin sampai selesai S1 ya nyaman juga kayak gitu. Nah dari program S1 itu pertengahan awal masuk S1 itu ada dengar tuh program akselerasi tadi gitu. Yang langsung gitu. Ya langsung gitu. Makanya senang banget dan ya interest lah buat daftar gitu kan. Nah ternyata kan keterima juga ya udah. Jadi jalanin S1 S2-nya secara langsung kayak gitu. Nah tapi setelah itu berpikir bahwa ya udah kerja dulu ya. Karena kan memang S1 S2 itu kan saya memutuskan untuk kerja gitu ya, karena suatu alasan lah gitu kan. Nah jadi akhirnya nggak kerja gitu kan, dan lulus S2 baru memutuskan untuk kerja dulu kayak gitu. Nah bilang kerja, nah tiba-tiba ingin memutuskan jeda nih, misalnya kepikiran ya udahlah setahun dulu lah, 2 tahun dulu kerja kayak gitu kan. Nah istirahat dulu kayak gitu kan, kuliahnya belajar dulu gitu kan ya kayak gitu. Nah tapi tiba-tiba ada orang tadi yang menyarankan ya, jadi ada satu kakak kelas itu menyarankan gitu bahwa mumpung pandemi nih gitu, mumpung semua online kayak gitu, jadi dimanfaatkan dengan baik. Nah akhirnya saya coba daftar iseng, jadi saya membutuhkan waktu sekitar sebulan ya untuk mempersiapkan semuanya. Nah akhirnya saya daftar dan keterima gitu ya. Nah udah kebayang juga sebenarnya untuk kuliah di PTN ya, kuliah kampus negeri kayak gitu kan, itu kan IPB termasuk besar banget gitu ya. Nah jadi benar-benar akhirnya menjalani kuliah S3 sampai sekarang sudah 1,5 tahun kayak gitu. Nah itu sih paling untuk perjalanannya. Dari orang tua juga berarti support banget ya Pak ya? Orang tua sebetulnya mau kuliah setinggi apapun, asal saya merasa tadi ya, orang tua saya tuh, saya belajar dari orang tua saya. Makanya orang tua saya tuh orangnya yang sangat support ya. Tapi dengan mereka menanyakan alasannya. Kalau alasan yang baik, ya sudah, berarti ya sudah mereka mendukung, support dengan baik kayak gitu. Jadi
makanya saya bersyukur juga punya orang tua yang support kayak gitu ya, orang-orang di sekitar saya juga mengerti saya dengan baik gitu ya. Jadi juga saya tidak terintimidasi gitu kan, karena muda gitu ya, paling muda juga di kelas kayak gitu kan. Nah sampai sekarang S3. Jadi kalau tanya motivasi terbesar sebenarnya ya kebetulan kan kalau di Kalimantan itu kan tidak ada S3 komunikasi. Oh, nggak ada di sana. Nggak ada, belum ada. S1-nya aja itu baru beberapa tahun gitu. Baru memang ada. Nah, kesana kan kebanyakan tuh kuliahnya guru, tentara, perawat kayak gitu ya. Nah, ataupun hukum itu ada. Tapi kalau untuk komunikasi itu baru beberapa tahun gitu ya. Baru ada. Baru ada. Nah, ya jadi makanya nanti selesaikan dulu sekolah, mumpung masih single juga gitu ya. Masih beban. Nah, ini bukan promosi ya. Tapi Nggak apa-apa juga kalau ada yang mau kenalan sama Pak Jo silahkan. Ya. Mungkin yang denger sini ya ada anak-anak UMT yang pengen denger, yang dengerin itu Ya. juga pasti wah baru tahu juga nih Pak Jo masih single. Boleh nih. Dan banyak yang nggak tahu juga loh ternyata Bapak itu bukan stay di Jakarta. Iya. Saya aja baru tahu loh Pak. Iya, nah asalnya bukan orang sini. Iya, saya baru tahu kalau Bapak dari sana. Ya, jadi memang akhirnya ya masih single gitu ya, masih banyak waktu. Kalau S3 kan ada keluarga, kerja kan lumayan agak ribet ya. Kalau menurut saya pribadi ribet gitu ya. Nah, tapi saya salut dengan teman-teman saya itu ya, udah dosen puluhan tahun, wartawan puluhan tahun, kerja di kementerian mana gitu ya. Mereka punya istri, punya suami, punya anak, Iya, mereka masih sempet ya. kuliah sempet. Itu saya salut dengan teman-teman sekolah saya sih. Berarti kayaknya Bapak di kelas yang paling muda di S3 ini yang sekarang. paling muda. Wow, luar biasa. Ini contoh nih teman-teman. Jadi buat kalian yang harus mau lihat nih Pak Jo aja bisa S3 dengan usia yang sangat muda gitu. Apalagi kalian yang harus nih mau semangatnya harus. Kayak kita harus lanjut ya. Iya, Lanjut, kalau langsung bisa, S2, langsung S3. kalau bisa ya. Kalau tidak ada kendala. Nah, ini kan Bapak dari S1 langsung berarti lanjut tadi akreditasi yang 5 tahun tadi ya Pak. Itu Bapak ada ngerasa kendala-kendala apa yang Bapak alami nggak selama S1 dan S2 ini? Tantangan pasti ada ya, gitu ya. Bagaimana kita harus, jadi kita tahu sih kita pengen fokus di mana. Komunikasi itu kan banyak cabang ya. Yang siapa ya? Kayak gitu. Nah, kalau di UMT kebetulan ada dua ya, public relation dan digital communication gitu kan. Nah, kalau saya sudah waktu itu saya ngambilnya public relation gitu. Tapi saya fokus sama kegiatan-kegiatan yang media. Contohnya lobby info, terus mengadvokasi dengan pemerintah, dengan organisasi yang lain, lembaga yang lain. Nah, jadi bukan pengen jadi PR suatu perusahaan mana gitu, enggak gitu. Nah, itu keinginan saya waktu S1. Nah, waktu S2 saya ngambil business communication gitu ya. Nah, jadi bagaimana kita untuk mengelola suatu bisnis atau menjalankan suatu bisnis, relasi antar perusahaan, antar personal, itu saya belajar banyak di situ kayak gitu. Tetapi balik lagi sebenarnya fokus risetnya adalah tentang bagaimana komunikasi menjadi hal yang penting gitu ya untuk melakukan perubahan sosial di masyarakat. Nah, khususnya tadi anak-anak itu ya, karena menurut saya anak-anak itu tidak bisa dipandang sebelah mata. Mereka punya hak, mereka bisa menyuarakan loh gitu. Nah, untuk para orang tua sekarang sangat penting ya, misalnya anak aja misalnya mau beli sepatu nggak? Ya sepatu. Tapi kalau sudah dia ngobrol sebenarnya, kamu mau sepatunya warna apa? Sudah berkomunikasi. Iya, kadang kan ada orang tua yang yaudah anak saya sepatunya udah jelek, yaudah saya beliin aja deh. Nah, sebenarnya itu agak salah gitu. Yang benar itu adalah kita tahu sepatu anak kita rusak misalnya ya, tapi kita tanya dulu, kamu mau sepatu yang kayak bagaimana, warna apa, gitu. Itu sebenarnya sudah memenuhi hak mereka sebagai anak, gitu. Nah, jadi itu untuk skup kecil. Nah, kalau untuk skup besarnya adalah contohnya misalnya penting banget kan di lingkungan kita kan untuk adanya anak-anak itu disediakan untuk waktu untuk bermain, waktu untuk belajar. Nah, teman-teman perhatian nggak kalau di lingkungan teman-teman tempat tinggal ada nggak taman bermain buat anak? Masih udah kurang ya sekarang ya. Nggak Nggak terlalu banyak. Dan kebanyakan juga anak-anak sekarang juga mainnya
Gadget. Sekarang iya gadget terus, jarang untuk main Jadi bersosialisasi dengan Nah mereka punya hak untuk yang namanya bermain dengan teman-teman mereka sama anak ya. ketemu langsung gitu ya, atau ada fasilitas ayunan atau perosotan biasanya kan. Nah itu penting gitu. Nah itu kan untuk terjadinya perubahan sosial seperti itu, pemenuhan hak anak seperti itu kan penting banget unsur komunikasi juga di situ. Nah makanya anak-anak riset saya sebenarnya untuk komunikasi pembangunan. Dan itu saya mau IPB gitu S3-nya, karena IPB itu komunikasinya khusus komunikasi pembangunan. Kayak gitu. Jadi itu sih teman-teman. Berarti Bapak menjalaninya benar-benar emang passion Bapak, terus benar-benar Bapak senang dengan semuanya. Jadi walaupun ada kendala, Bapak masih tetap bisa jalanin dengan legowo, terus ya udah ngalir aja dan sesuai. Mungkin nggak semuanya sesuai planning, tapi seenggaknya berarti Bapak bisa meneruskan semua itu dengan hati yang cocok, dengan ikhlas gitu ya. Oke, Nah, next nih, Pak. kemudian nih kita pengen tanya ini satu nih Pak. Ini sebenarnya pertanyaan ini tuh banyak banget dialami sama anak-anak sekarang, anak muda ya, terutama. Pada saat lulus SMA, mau melanjutkan bingung, mau ambil jurusan yang mana nih? Tadi sebenarnya Bapak sudah sempat singgung ya di awal ya. Banyak yang bingung, bahkan juga kadang banyak terjadi ketika udah dijalanin. Oke, saya ada komunikasi, setelah di jalan tengah jalan stop, nggak cocok, terus dia pilih berhenti padahal udah setahun, sayang gitu ya. Nah, Bapak punya tips nggak atau saran seperti itu untuk mungkin teman-teman di luar sana yang sekarang lagi bingung nih nentuin sebenarnya passion saya di mana sih? Gimana sih? Nah, kalau untuk teman-teman ya, untuk adik-adik kita gitu ya, apalagi kan kalau di UMT itu kan komunikasinya S1 ya, tapi kalau sebelum masuk ke S1 harus tahu lah mereka mau kemana. Sebenarnya gampang sih gitu. Anak-anak itu kan apa ya, mereka itu punya kegiatannya macam-macam ya. Ya ada yang suka mungkin baca, ada yang suka mungkin ngobrol satu sama lain gitu ya, ada mungkin olahraga atau apa. Nah pertama ya tadi yang seperti saya lakukan gitu ya, saya sangat menyarankan ya bahwa teman-teman coba deh sediain waktu dulu teman-teman ya, terus teman-teman coba menilai, oh saya sukanya apa ya. Nah kalau teman-teman perlu tulis, akan tulis gitu, oh sukanya ini, terus kurangnya saya apa ya, kayak gitu. Tulis aja bisa atau pikirin aja kayak gitu. Oh ternyata saya sukanya ngobrol, berdiskusi dengan orang lain. Kalau saya tuh suka dengan ngobrol dengan siapapun. Ya nggak pandang umur ya, orang tua pakai kakek juga saya ajak ngobrol gitu. Bapak berarti masuk ya sama even itu bapak-bapak yang umur 50 mungkin masih nyambung ngomongnya ya? Karena kakek saya itu sering komplain gitu. Kok cucu-cucu yang lain pas saya ngajak ngobrol kok kabur gitu ya. Iya sih. Tapi kalau kakek saya tuh ngajak ngobrol saya tuh suka dengerin gitu. Iya. Nah itu kan suatu nilai kita, nilai dalam diri kita gitu. Nah kita harus tahu tuh, nah baru saat itu teman-teman pilih gitu loh, kira-kira jurusan apa yang bisa menjembatani itu gitu. Nah tapi orang tua saya nggak setuju Kak, ya gitu. Banyak sekarang itu kan ada juga. Nah kalau saya sih sebenarnya tadi ya semua bisa dikomunikasikan dengan baik kayak gitu ya. Nah orang tua kita kan hanya melihat kita mungkin dari satu sisi ya, atau sisi yang lain. Nah kayak gitu. Tapi sebenarnya yang bisa melihat dari segala arah, segala sisi adalah kita sendiri gitu kan. Nah kita bisa mengajak komunikasi orang tua kita dan untuk melengkapi sisi-sisi yang cuma sebelah aja yang orang tua kita, cuma sebagian aja gitu. Nah misalnya saya tuh kalau di luar tuh Pak cerewet, di dalam rumah aja mungkin ya diem kayak gitu kan. Nah kalau saya kebalik, betul kalau saya tadi tuh diem di rumah, di kamar diam, saya orangnya kayak gitu. Nah makanya orang bilang ada ambivert gitu ya. Nah saya tuh ambivert itu yang saya bingung Pak, itu sebenarnya tergolong ambivert ya? Ambivert ya. Kalau misalkan di luar dia kayak banyak ngomong anaknya friendly, iya talkative kayak gitu lah. Tapi pada saat kembali ke rumah, apalagi ke kamar sendiri, kayak diem, kayak punya dunia sendiri. Iya. Itu saya. Saya juga seperti itu. Berarti aku sendiri ya di sini. Saya kalau dalam kamar tuh tahan 2 bulan dalam kamar ya, serius? ya, tapi nggak selebay, nggak keluar enggak. Kalau
makan itu. Tapi kalau untuk aktivitas, segala aktivitas, Betul, ya. makanya kemarin itu waktu awal pandemi saya nggak stres. Kok bisa? Kalau orang stres. Karena emang kayak gitu, emang seneng, emang udah anak kamar gitu loh. Makanya kamar saya selalu pastikan nyaman. Gitu ya, misalnya saya butuh apa, butuh kasur, butuh meja, butuh apa. Nah teman-teman juga bisa tuh lihat bahwa teman-teman tuh bisa mengeksplor diri. Gak apa-apa, self reward aja gitu loh. Kalau saya memang punya standar sendiri, ya saya mungkin harus sengsara waktu kuliah kan, mungkin kan ngekos seadanya. Tapi kalau sekarang udah kerja ya nggak mau sesimpel itu gitu loh. Nah, Tapi bukan berarti juga kita di dalam kamar nggak bisa bersosialisasi. Sebenarnya banyak temen. Kalau di luar tuh kayak di luar tuh kayak orang-orang ngira tuh ya, wah friendly banget, gaul banget gitu. Tapi pada saat di dalam kamar tuh kita bisa kayak diem gitu. kita anak komunikasi bisa belajar dari satu tokoh loh. Dan tokoh entertainment di negeri kita itu Boy William ya. Oh iya. Ya, nah saya selalu kali Boy William dia mengakui sendiri di YouTube channel YouTube dia bahwa gua tuh kalau di luar aja pekerjaan aja yang kayak begini. Iya. Tapi kalau di rumah dia udah kayak diem aja dunianya sendiri. Malas keluar gitu. Iya. Kok baru tahu loh Pak? Karena aku melihat sisi Bapak yang ya udah di luar yang rame, rame terus aktif. Kok bisa gitu Bapak tahan 2 bulan di kamar? Aku aja semalam doang kayak gak kemana-mana stres. Iya. Tapi beda-beda sih kan. Beda-beda. Gak semua orang sama. Iya. Oke. Ini next nih Pak, sebenarnya nih yang terakhir ya teman-teman. Yes. Gak kerasa, Kerasa, ya. Udah panjang. udah kesana kesini. Sebenarnya sih masih pengen ngobrol-ngobrol, tapi takutnya nanti Pak Jo setelah ini ada acara lagi. Waduh. Karena dia kan juga udah dosen juga, terus kuliah juga. Sekarang kan berarti udah mau tahap sesi terakhir apa? Nyelesain. Tugas akhir. Iya, berarti udah mulai Penelitian ya, Pak, ya? Iya, Pak. Oke, jadi ini pertanyaan nih Pak. Apa pesan Bapak nih kepada generasi muda saat ini terkait pentingnya pendidikan? Oke, ya teman-teman, untuk teman-teman muda semuanya, ya memang betul ya, belajar itu bisa dari mana saja, kapan saja gitu ya, ataupun dari manapun itu. Tetapi sebenarnya penting banget kita buat tidak mengandalkan pemahaman kita sendiri gitu loh. Nah, kalau memang kita disediakan fasilitas buat bersekolah, kuliah gitu ya, ataupun bisa melanjutkan jenjang yang lebih tinggi, take it gitu loh. Maksudnya ambil kesempatan itu gitu loh. Jangan disia-siakan kayak gitu ya. Jadi memang kita semua kan punya opportunity masing-masing ya, kesempatan masing-masing. Teman-teman bisa kuliah sambil kerja kayak gitu kan. Nah, jadi pendidikan itu penting teman-teman. Jadi ambil aja kesempatannya kayak gitu ya, untuk nambah kapasitas kita kayak gitu kan. Tidak semua everything is about lapangan ya. Untuk kita butuh dasar-dasar teoritis juga kadang-kadang gitu ya. Nah itu untuk melengkapi kita aja kayak gitu. Nah, gitu. Jadi teman-teman semangat terus untuk banyak pendidikan. Okay. Dan teman-teman satu lagi ya, rajin-rajin kita ya, rajin-rajin untuk cari beasiswa. Oh iya. Ya Pak, benar ya Pak ya. Mungkin bisa aja dari kita belum tentu semuanya kondisinya sama ya. Mungkin ada yang ada kendala biaya, nggak usah langsung langsung pesimis. Ya, masih banyak kok departemen ataupun pihak luar yang mengadakan beasiswa. Jadi kalian harus rajin-rajin juga untuk cari kesempatan itu di luar. Benar ya Pak ya? Betul banget ya. Jadi teman-teman jangan pernah alasan nggak bisa kuliah karena nggak punya duit. Iya. Sekarang udah banyak ya, pemerintah juga sudah menyediakan beasiswa yang banyak banget teman-teman. Jadi tinggal teman-temannya aja mau atau enggak. Aktif atau enggak mencarinya. Bahkan yang sampai ke luar negeri juga banyak ya Pak. Ya betul. Beasiswa. Ya udah disupport banget sih, berarti emang karena nih mungkin sekarang ini kayak benar-benar penting banget S1 ini, tapi jangan sampai S1 doang juga. Kalau misalnya kita punya kesempatan untuk bisa melanjutkan, lanjutin aja. Atau kalau misalnya memang kalian terkendala biaya tadi yang kata kami, coba cari-cari tahu tentang beasiswa-beasiswa yang ada, karena sekarang tuh udah banyak yang support untuk kita bisa pendidikan yang lebih tinggi gitu.
Kayaknya aku udah pikiran lagi dia. Kayak aku seneng banget tanya ke Pak Jo ya. Ini nih Pak, ini lebih ke pengalaman pribadi sih, tapi mungkin yang ke gender juga ya, karena gini, masih ada pemikiran, mungkin gak semua orang tua yang berpikir kayak cewek ini gak harus pendidikan tinggi-tinggi, nanti larinya ke dapur-dapur juga, ngurus suami-suami doang juga gitu ibaratnya, atau nanti malah susah nyari jodoh kalau terlalu tinggi katanya. Nah menurut Pak Jo gimana tuh? Oke, nah jadi sebenarnya zaman sekarang itu kan sudah sangat amat terbuka ya. Tapi kita nggak mau menentang juga bahwa memang di negara kita itu budaya patriarki juga masih kencang gitu ya. Nah banyak juga kendala-kendala teman-teman perempuan juga, teman-teman perempuan itu memang yang masih aduh saya nih orang tua bilang jangan sekolah tinggi lah, bisa dapat jodoh lah atau apa kayak gitu. Nah, tapi kalau menurut pendapat saya teman-teman adalah kenapa ada hadirnya perempuan dan laki-laki di dunia ini adalah apa? Untuk saling mensupport satu sama lain, melengkapi satu sama lain, kekurangan kelebihan. Bukan berarti laki-laki otomatis laki-laki yang mendominasi dan laki-laki yang punya power. Jangan salah ya, saya sebagai kaum lelaki ya, laki-laki itu juga ada orang bilang ya stereotip ya, kalau orang kan bilang perempuan itu dapur gitu kan. Nah laki-laki nggak boleh nangis gitu kan. Kalau menurut saya laki-laki itu juga punya perasaan gitu ya. Jadi buat teman-teman perempuan ya, teman-teman puan gitu ya, jangan termakan ya dengan banyak omongan-omongan yang mungkin negatif di luar sana yang justru mendownkan diri kita kayak gitu kan. Nah karena baik lagi ya, kita tahu kita yang bisa mengukur kita diri sendiri seperti apa gitu ya. Kita harus bisa tahu resikonya seperti apa ya. Kalau kita merasa kita mampu ya mampu jalankan ya. Kalau misalnya ada omongan orang yang merendahkan gitu ya, ya sudah silakan teman-teman speak up gitu. Nah penting banget buat teman-teman puan yang perempuan itu untuk speak up gitu ya. Jadi nggak apa-apa kalian ungkapkan dalam hati kalian kayak gitu. Harus berani ya. Harus berani. Nah makanya justru kayak gini. Yang mencerdaskan, misalnya teman-teman nanti punya anak ya, yang mencerdaskan anak kalian itu siapa sih? Kalau bapaknya misalnya kerja ya, ibu yang banyak berinteraksi ya, otomatis kan ibu juga harus menjadi guru yang baik. Ya justru ya kalau menjadi guru ya berarti perempuan harus pintar harus gitu. Nah kayak gitu. Kalau kita juga mau anak-anak kita pintar, kitanya juga harus bisa mendidik dengan pintar juga. Iya betul, ibunya harus pintar gitu, perempuannya harus pintar gitu. Nah terus dengan stereotip apakah laki-laki juga harus kerja? Enggak gitu kan, kerja terus gitu ya. Nah sedangkan nggak boleh merawat anak yang nggak juga gitu loh. Jadi kan sebenarnya itu balik lagi untuk membagi peran. Ya makanya banyak banget sekarang di luar sana juga suami-suami pada support kok istrinya buat berkarir dan sekolah tinggi loh. Gitu. Bahkan teman saya tuh di S2 mayoritas adalah perempuan. Mayoritas. Yang sudah punya suami yang sudah punya anak yang bekerja loh gitu. Jadi teman-teman perempuan harus maju ya. Harus mau lanjutin aja kalau memang misal ada omongan-omongan seperti itu, karena aku juga ngalamin sih kayak ngapain sih satu cewek ini kebanyakan yang larinya ke dapur. Emang itu benar karena bukan kodrat, lebih ke kayak emang kita di situ pasti nanti melayani suami atau anak, tapi tetap penting juga untuk ilmu karena nanti anak pun bakal tetap kita yang ngajarin pertama, kita adalah guru pertama mereka. Itu tetap penting. Ya, nah terus satu ya bahwa ya kita yang berkuasa atas diri kita sendiri. Gitu ya. Jadi jangan kita biarkan orang lain yang mendikte kita ataupun stereotip kita, menjudge kita, janganlah. Mereka boleh, pihak luar tuh boleh kasih pendapat. Boleh. Tapi tetap decision itu tetap kita. Yes. Jadi kita decision making ya, keputusan dari kita. Kita tadi yang tahu semuanya tentang itu kita sendiri. Jadi untuk Cindy dan Mei, karena perempuan ya, teman-teman perempuan yang harus semangat. Saya suka nih kalau lihat teman-teman
teman-teman mahasiswa, mereka sangat semangat kuliah, semangat kerja juga. Itu girl power namanya. Wow. Dan cita-citanya pengen ke Pak Jo. Amin. Kalau bisa sampai S3. Mudah-mudahan kita pun mampu ya. Terima kasih banyak ya Pak Jo. Ya ampun. Kita udah panjang banget ya. Ini berapa lama? Kita lebih panjang dari yang pertama kan? Iya. Tapi kayak gak kerasa gitu kita. Thank you banget ya. Thank you juga ya teman-teman. Udah Iya Mas. sediakan waktu buat kita. Ya. Ya kita tahu Bapak tuh sibuk banget. Ya masih sempatin ngobrol ke kita untuk sharing ke teman-teman ya. Kalau nanti Bapak suatu saat kita undang lagi dengan topik yang berbeda, Bapak mau ya? Mau Aku sedia dong. banget. Biar teman-teman Oke. bisa tahu nih lebih dalam lagi. Pengen ngebahas ini dari Pak Jo. NGO. Oh, boleh. Tentang kegiatan sosial. Sosial media. Boleh, boleh. Apalagi dia dari SMA loh. Aktif di sosial media. Boleh ya Pak nanti kita ya. Oh ya, cita-cita Bapak nanti itu harapannya apa sih? Setelah ini ya. Oke, saya ending hidup saya pengen balik ke daerah, saya pengen membangun daerah saya. Jadi pemimpin lah. Untuk karir. Ya untuk karir, Untuk karirnya. karir sebenarnya untuk sekarang kan belum. Nah, Ya kalau memang nanti memang dipercayakan sampai istilahnya guru besar atau belum profesor ya puji Tuhan bersyukur gitu ya. Nah tapi saya juga pengen untuk balik ke daerah saya, bangun menjadi pemimpin daerah. tapi tetap di bidang akademik. Akademik harus dong, sharing ilmu Oh, tuh oke, harus. Betul ya. Oke. Ya, Yang thank you so banget much, ya. Pak. Ini bermanfaat banget buat kita yang ya tadi terkait pendidikannya dari S1, S2, S3 banyak banget yang bisa kita ambil dari Pak Jo ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa balik ke podcast berikutnya, kembali lagi maksudnya ke podcast berikutnya dengan topik yang lebih menarik lagi tuh. Kalian jadi jangan lupa pantengin terus. Kalau bisa subscribe supaya nanti dapat notif Ya, dari jadi jangan lupa nih Jadi, teman-teman, kalian kalau misalnya kalian ada request atau misalnya kalian ada pendapat kita bahas apa lagi di next podcast kita, kalian komen aja nih di kolom komentar. Dan kalian jangan lupa nih kalian juga like juga nih biar kita tuh makin semangat. Terus kalian juga harus subscribe dan juga nyalain notifikasinya nih Humas Fikom UMT Universitas Unpad karena kita nih pasti bakal mengundang narasumber hebat. Contohnya seperti Bapak Joshua Fernando S.Ikom M.Ikom ini yang mungkin bakal memotivasi kalian dan bisa membantu kalian bakal kemana nanti ke depannya kalian. Dan kalau misalnya kalian mau cari tahu apakah kalian di passionnya memang di Fakultas Ilmu Komunikasi, kalian kan berarti harus tahu dulu nih seperti apa biar masuk ke kalian. Nah teman-teman, dan jangan lupa juga kalian follow Instagram kita juga di UMT_Jakarta dan satu lagi ada Humas_Fikom_UMT. sekaligus IG-nya kita juga ada ya di Humas Fikom Ya, UMT. Iya, itu IG-nya kita. Jangan lupa follow ya. Nah, satu lagi nih, kita kan dari tadi lagi di Animus Coffee. Thank you banget buat Terima kasih Animus banyak Coffee. ya Animus Coffee. Iya. Kita udah disediain makanan sama minuman ini the best ya coffee-nya. Oke. Jadi kalian harus cobain kesini di daerah Duren Sawit. Dan kalian ini harus follow IG-nya Animus Coffee. Nanti kalian bisa kunjungi di sana. Lokasinya di Duren Sawit, Jakarta Timur. Wajib banget kalian mampir ke sini. Tempatnya enak banget, asik banget, nyaman banget kan Pak Jo. Kita dari tadi ngobrol di sini. Enjoy banget. Pokoknya rekomendasi banget dari kita. Thank you so much Pak Jo, Kak Mei. Terima kasih semuanya.